Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar baik? Terdengar Kak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Jadi saya pakai koko tidak biasanya karena barusan baru ada pelantikan praraker dari APHEISI yang tadi disebutkan ya, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jadi beberapa murid saya di bidang syariah itu sudah pada jadi doktor. Yang ngajarnya sendiri masih di sini-sini saja gitu. Ada Mas Khotib ya, sudah doktor ya, Khotibul Umam. Terus ada macam-macam lah, ada Mbak Hartini atau siapa ya. Terus kemudian Bu Dewi di UMY, Mas Rokib gitu ya. Ini saya diberi judul, sebetulnya mungkin judulnya salah alamat ya untuk saya ya. Karena ini ada milenialnya. Padahal yang saya sendiri sudah termasuk golongan kolonial. Jadi saya masuk Fakultas Hukum UGM itu 88. Berarti sudah 30 tahun ya. Ya, sudah 30 tahun. Kemudian lulusnya lama juga. Hampir 7 tahun saya di FH UGM itu. Karena maklum dari kampung, keluarga sederhana, jadi harus bekerja. Saya waktu itu sudah bekerja sebagai freelance wartawan sama editor buku ya di Bigraf, Bayu Indra Grafika. Sekarang nggak tahu masih ada atau tidak, adanya di Karangkajen. Saya sebagai manajer publishing waktu itu. Jadi dari nol, dari belum ada sampai kemudian lumayan ya. Itu adalah bukan satu-satunya, dulu adalah penerbitan Muslim terbesar di Jogja, yang juga mencetak Iqro. Jadi metode Iqro itu dicetaknya di tempat saya bekerja dulu. Dan metode Iqro itu sederhana, tetapi mesin tidak pernah berhenti 24 jam terus ya. Itulah apa pentingnya ide ya. Ide yang sangat sederhana sekali, tapi bisa menghidupi satu kampung di Kauman deh. Asad Humam itu. Kemudian juga pegawai segala macam gitu ya. Jadi saya 6 tahun 9 bulan. Itu pun ditongkrongin ayah saya ya, lulus dari Fakultas Hukum itu. Kayaknya untuk menulis terus kemudian didikte oleh tugas itu kayaknya bukan bioritme saya gitu. Termasuk juga ini, saya tuh S1 di Fakultas Hukum UGM, S2 di UI, kemudian pindah ke UGM. Ke UGM tuh pindahnya sebetulnya cuman pindah untuk menulis tesis saja gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa itu karena konsennya sudah agak lain. Dulu saya masuk UI itu Magister Hukum Eksekutif angkatan pertama. Jadi bareng dengan Mas Refli Harun. Tapi Mas Refli Harun di kelas biasa ya, di kelas reguler. Saya di eksekutif karena hanya bisa malam. Terus kemudian saya sekarang juga lagi S2 juga, filsafat Islam. Saya ambil filsafat politik Islam. Nanti mungkin mau digabungkan antara keadilan dan filsafat ya. Jadi keadilan hukum dengan filsafat mungkin nulisnya akan ke arah sana. Karena saya lebih senang berpikir abstrak sekarang ini ya. Karena jadi pegawai sudah 10-an tahun lebih tuh kalau dilihat dari CV ya. Jadi saya pertama kali sudah bekerja sebelum lulus. Lulus tahun 95 itu kebetulan ada 9 perusahaan yang mau menampung saya tanpa tes gitu ya. Jadi 8 bank, satunya bukan bank. Saya pilih bukan bank, yaitu Wijaya Karya. Tapi Wijaya Karya hanya betah 3 tahun, terus kemudian pindah ke Bank BNI. Bank BNI betah 5 tahun, terus pindah ke Bank Dunia ya.
Jadi dari bank negara ke bank dunia. Seharusnya bank daerah dulu. Jadi bank daerah, bank negara, bank dunia. Lalu kemudian bank akhirat. Nah, dari berbagai pengalaman itu, saya mungkin bisa sharing adalah yang mungkin kemarin sudah saya singgung di pertemuan waktu sama Mas Iwan ya, Mas Iwan Satriawan. Jadi basic keterampilan atau basic soft skill bagi sarjana hukum itu apa sih begitu ya. Kalau saya, karena saya juga adalah motivational speaker, saya pernah punya acara di apa namanya itu iNews, News TV ya, iNews TV. Itu sekitar 1 tahun saya memandu acara motivasi. Bisa dilihat juga di YouTube ya, Perry Faro. Itu rekaman-rekamannya ada. Karena saya sebelumnya ketika saya nganggur, nggak mau bekerja lagi, saya jadi direktur untuk mengembangkan Mario Teguh. Jadi Mario Teguh itu masuk TV itu saya yang dulu ngawal ya di Metro TV itu. Jadi Mario Teguh Golden Ways itu adalah salah satu juga program yang saya kembangkan juga. Oleh karena itu setelah itu kemudian saya punya acara sendiri motivasi. Jadi kalau secara motivasi jangan berpikir ke depan itu adalah dalam nama-nama proksi ya. Yang dipikirkan oleh kita itu keahlian bekerjanya. Jadi tugas apa yang bisa kita lakukan sebetulnya sebagai lawyer ya. Sebagai lawyer itu menurut saya bukan hanya pengacara advokat ya, tetapi orang yang berlatar belakang S1 hukum itu bisa dianggap lawyer gitu. Mau masuk ke dia menjadi staf SDM ya, legal officer atau masuk ke notaris, masuk ke lawyer itu sama sebetulnya. Harusnya cara berpikirnya legal thinking ya, legal thinker atau lawyer ya. Nah, kalau kita beranjaknya ke di sana gitu ya, nanti ada beberapa basic need. Saya boleh share screen ya? Monggo silahkan Mas. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Jadi saya kasih judul pengantar diskusi ini sebagai basic tool for lawyers. Ini yang mungkin jarang sekali orang ini ya, orang pelajari. Sebetulnya pekerjaan manusia itu. Jadi kalau saya tanya ya, Mas moderator ini siapa namanya ya? Saya Imam. Mas Imam ya. Jadi kalau misalnya saya tanya ke Mas Noal, apa sih kata kerja Mas Imam? Pasti ini dugaan saya ya. Mungkin belum bisa menyebutkan 1, 2, 3 kata kerja yang khusus untuk Mas Imam. Tapi kalau saya tanya misalnya apa tugas main dengan penghuni pemilik begitu ya. Kemudian segala macam. Kalau saya tanya juga misalnya apa kata kerja kuda? Kata kerja kuda ya berpacu, main sirkus, mengangkut kereta begitu ya. Nah, bisa saya simpulkan bahwa Mas Imam itu tidak lebih terkenal daripada anjing dan kuda. Karena apa? Karena manusia itu terkenal karena kata kerja apa yang sudah bisa dibanggakan, sudah bisa disebutkan, atau bisa ketika orang bilang kata kerja sesuatu, itu terbayang gitu ya. Oh, si ini gitu ya. Kalau saya tanya misalnya analisis tata negara, berpikirnya, oh Mas Uceng, oh Refli Harun, itu berarti udah jadi orang. Ya. Jadi ada satu kata kerja dan itu nempel di dalam benak orang, itu berhubungan dengan nama kita. Ya. Jadi menjadi orang, jadi manusia itu perlakukan atau harus melebihi kuda dan anjing tadi ya. Kuda dan anjing aja udah dimengerti tugasnya seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang namanya mahasiswa itu adalah kawah Candra di muka. Kenapa saya 6 tahun 9 bulan di Fakultas Hukum UGM dan saya tidak menyesal gitu kan? Karena memang waktu itu mengasah apa-apa yang dianggap
bagi saya itu adalah basic tool untuk sarjana hukum begitu ya. Nah, kita yang pertama ini ya. Yang pertama habit generator. Ini adalah formula ciptaan saya karena saya ini adalah bersertifikat NLP, namanya Neuro Linguistic Programming. Kalau kawan-kawan cari itu, kalau kita kursusnya di Amerika, di Australia, di mana-mana itu harganya bisa seratusan juta ya, paling murah mungkin 50-an juta gitu. Hanya waktu 10 hari itu. Di Indonesia ada yang murah-murah, ada yang 25 juta, ada yang 35 juta gitu ya. Nanti saya juga sedang mengembangkan nanti untuk membelajarkan NLP yang lebih populer lagi, lebih murah lagi. Sudah saya kemas dalam 4 modul nanti gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sempat, ada rezeki, silakan kawan-kawan ini. Karena ini sebetulnya basic bagi hidup dan juga bagi berpikir ya, rasional. Namanya Neuro Linguistic Programming, NLP gitu ya. Nah, karena saya bersertifikat NLP, sudah boleh menciptakan pola-pola perilaku. Salah satunya adalah ini, habit generator. Jadi V, kata kerja, ya, lakukan setiap hari 60 menit di waktu dan tempat yang sama. Dan paksakan selama 21 hari berturut-turut. Jadi misalnya begini, saya ingin memahami, saya ingin bisa menulis. Berarti menulis 60 menit setiap hari minimal di waktu dan tempat yang sama. Karena kalau tempatnya ucelak-aclok ya, waktunya ucelak-aclok, hari ini habis maghrib, besok habis subuh, besoknya lagi habis asar gitu. Itu nanti nggak jadi otot. Nah, yang kita ingin tumbuhkan itu dalam tubuh kita adalah kecanduannya, ya, ketagihannya gitu. Nah, kalau sudah 21 hari berturut-turut itu nanti akan seperti apa ya? Seperti muscle biasa gitu, otot biasa. Kayak saya ini sekarang kalau mau nulis, mau di perempatan lagi macet, bisa menulis satu percikan. Saya antri di ATM, saya bisa nulis gitu ya. Jadi nulis itu bukan lagi kata orang-orang, ih menakutkan gitu ya. Perasaan kalau yang namanya penulis itu sakti, mandraguna gitu ya. Punya kesaktian lebih dari Wiro Sableng gitu. Nah, padahal itu sebenarnya rutinitas, kebiasaan gitu. Aristoteles pernah bilang, excellency ya, keunggulan is not a sole action. Bukan hanya satu tindakan, but repetitive action. Jadi tindakan yang berulang-ulang terus-menerus. Nah, kemudian saya tambahkan 10.000 jam itu dari bukunya Malcolm Gladwell. Ya. Malcolm Gladwell itu adalah eseis yang paling terkenal. Ini kalau saya boleh perlihatkan, ini ada buku serialnya, ada 5 ya, yang sudah diterjemahkan di Indonesia. Salah satunya adalah Outliers. Nah, Outliers inilah yang bukan Outlier, Blink. Nah, Blink inilah ya, sama Outliers inilah yang mengatakan bahwa keahlian itu memerlukan 10.000 jam terbang gitu. Ya. Nah, sekarang kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti 10.000 jamnya terlambat kita ya. Karena apa gitu? Karena sekali lagi keahlian itu bukan dalam konteks pekerjaan. Kalau misalnya tukang seduh kopi, ya, kalau misalnya di jalanan tukang seduh kopi gitu ya, kalau hanya nama-nama. Tapi kalau di Starbucks barista namanya, kayak keren tuh barista. Padahal tukang seduh kopi juga gitu. Ya. Nah, oleh karena itu jangan berpikir tentang profesi-profesi, nama-nama profesi ya. Aku ingin jadi ini, jangan. Yang lebih di ini kan adalah kata kerja apa yang Anda kuasai. Kata kerja apa yang adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa kuasai gitu ya. Nah, yang pertama kali yang harus dikuasai adalah thinking. Saya bisa bandingkan lulusan Fakultas Hukum UGM dengan lulusan
fakultas hukum dari universitas lain ya, itu dalam cara berpikirnya. FHUGM itu keren-keren ya. Oleh karena itu banyak sekali jadi pengamat ya, sebagai analisis. Eh, Bahkan istilahnya orang yang tidak aktivis juga kalau di UGM itu banyak yang jadi pengamat ya. Selanjutnya jadi pengamat gitu. Bisa mengamati. Nah ini karena apa? Karena thinking ya. Karena diasah cara berpikirnya. Nah, kalau zaman dulu dianggapnya bahwa lulusan hukum UGM udah pasti menguasai asas-asas hukum. Nah, ada berapa sih thinking? Kan selama ini kan orang suka bilang berpikir dong, mikir dong gitu kan. Kalau kata si Cak Lontong, mikir gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana itu sebuah keahlian. Ya. Dan ini keterampilan juga. Ya. Berpikir itu bukan, oh dia jenius. Kalau kata Einstein, tidak ada orang jenius. Yang ada adalah orang yang menguasai pola, yang menguasai rumus. Nggak ada orang jenius itu. Ya, istilahnya ya ada mungkin dalam bidang-bidang tertentu pengetahuan-pengetahuan laduni ya kalau dalam Islam ya. Bisa baca bukunya Al-Ghazali tentang ilmu laduni ya. Ilmu yang terberi gitu. Kalau dalam bahasa filsafat namanya apa namanya? Intuisionisme ya, dari intuisi gitu. Tapi intuisi itu bisa dipelajari ya. Kalau tadi saya bilang NLP, di NLP bisa dipelajari. Indra keenam itu bisa dipelajari. Karena indra keenam itu adalah kecanggihan kita dalam mengakses 5 indra itu. Nah, legal thinking itu thinking itu ada ringkasnya ya. Yang paling besar itu ada 5 ya. Yang pertama organizational thinking. Nanti akan saya kasih contoh. Bagaimana berpikir terorganisasi. Jadi kalau adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian sudah bisa mengumpulkan, membedakan, membuat diagram pen, ya, mana pro, mana kontra, mana yang termasuk di tengah-tengah, itu namanya organizational thinking. Nah, orang zaman sekarang ini kan karena kemarin misalnya sisa-sisa apa kontroversi antara Ahok dan Anies, kemudian dilanjutkan Prabowo sama Jokowi kan, organizational thinkingnya jadi kacau semua sebetulnya. Nah ini kan kita sebagai intelektual itu harusnya bisa menempatkan diri karena apa? Karena memiliki keahlian berpikir terorganisasi, memasukkan, mengumpulkan, mengeluarkan, menggabungkan, ya, membikinkan ciri gitu. Kemudian dilanjutkan dengan analytical. Nah, analytical sudah lebih daripada organizational, jadi sudah bisa membikinkan ini. Sayangnya memang tidak diajarkan ya di apa namanya di S1 hukum itu tentang tools for lawyers itu, basic soft skill untuk lawyer itu enggak apa gitu ya, langsung dia ke materi-materinya. Padahal menurut saya ya saya bikin PT sendiri untuk mengajarkan ini namanya PT Daya Belajar Indonesia, itu mengajarkan thinking, writing sama speaking nanti. Ya. Jadi dalam 1 tahun saya jamin setiap orang bisa menulis dan bisa berbicara di depan umum, public speakers itu. Nah itu agak rutin, jadi 1 tahun itu dibagi 3 bulan gitu. Jadi 3 bulan yang pertama itu memorizing and thinking, bulan kedua model-model thinkingnya itu ya. Kemudian model triwulan ketiga itu tentang writingnya, dan terakhir baru speakingnya begitu. Kemudian dilanjutkan nanti dengan critical. Ini kita lanjutkan saja ininya. Nah ini ya. Jadi organizational ini mengenal sifat, persamaan, perbedaan, pengelompokan, kekecualian, perbandingan, pemilahan ya, ciri ukuran atau waktu, generalisasi contoh, kemudian ringkasan. Ya. Jadi orang hukum seperti kemarin juga disampaikan oleh Mas Iwan, tidak mungkin tidak itu berhubungan dengan teks, membaca, menulis, dan berbicara. Ya. Oleh karena itu harus tiap hari dilatih ya.
bagaimana mengenal sifat sebuah entitas legal entity itu seperti apa gitu ya. Kemudian persamaannya antara ini dengan ini itu apa gitu ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah barang yang sejenis ya, benda yang sejenis, sifat yang sejenis, kedudukan yang sejenis ya, dan lain-lain itu. Kemudian analytical itu hubungannya ya, nanti hubungan antar sifat, antar persamaannya, kemudian pola ya, paternal. Nah, yang andalan para analis itu kan adalah analytical ini. Hubungannya apa antara ini dengan ini ya, konsep ini dengan konsep ini. Ya. Polanya apa nih antara konsep ini dengan madhab ini misalnya kan, antara pola ini dengan school of thought yang ini apa gitu. Kemudian analisis indrawi, kemudian juga sama juga analytical tentang sifat-sifat yang lebih canggih lagi. Terus kemudian critical. Nah, critical itu harus melatih juga ya. Jadi kalau bisa KMFA itu jadi corong ya, rasionalisme, bukan orang yang tidak mengagungkan rasio tapi menghilangkan unsur lain ya, tapi istilahnya setidak-tidaknya berpikir rasional itu menjadi keahlian utama lah. Ya. Saya juga dulu waktu aktif di KMFA karena sebagai penalaran, yang dibelajarkan kepada kawan-kawan itu ya cara berpikir analytical, critical seperti ini gitu ya. Sehingga kemudian angkatan kami ini ya bukan membanggakan yang dulu-dulu ya, ngetop-ngetop ya sebagai pengamat ya. Jadi kalau ada orang anak UGM yang Muslim kemudian jadi pengamat terkenal, bisa jadi itu KMFA. Gitu. Nah itu kritikal ya, membedakan fakta, non fakta sama opini. Kemudian apa kesimpulan sementara dengan pengamatan langsung, apa keandalan sebuah pernyataan, ya. Nah kalau di kita kan bekerja ya, yang namanya sudah tingkat filosofi dokter gitu, sudah jadi pengamat, sudah jadi ahli gitu, itu kan berpikirnya dengan asas-asas, prinsip-prinsip, maksim-maksim gitu ya. Sudah nggak lagi nyebutin pasal-pasal gitu ya. Itu keandalan pernyataan itu harus sangat penting sekali gitu. Kayak misalnya orang berpikir bahwa fakta sunt servanda gitu kan. Nah, orang seorang ahli hanya dengan kalimat itu saja sudah bisa menjelaskan begitu rupa dalamnya hukum gitu. Kemudian kritikal itu menguji relevansi ya, pengambilan keputusan, sebab akibat. Ya, kemudian alternatif perspektif ya, itu berpikir kritis ya. Jadi alternatifnya apa sih? Kemudian self talk ya. Self talk itu sebelum kita mengeluarkan sesuatu itu harusnya dipikir sendiri ya, digodok sendiri. Kemudian cara berpikir kreatif. Nah, saya nggak kasih di bawahnya karena kreatif ini sepertinya dijauhkan dari cara berpikir hukum gitu ya. Mungkin nanti kalau kreatif itu dalam bidang pemasaran hukum ya, pemasaran kantor, lawyer atau apa itu mungkin bisa. Nah, yang terakhir adalah persuasif. Nah, persuasif ini adalah ilmunya sebelum Masehi juga ya. Ini saya ambil dari Aristoteles. Jadi yang namanya lawyer tuh harus bisa berpikir persuasif. Oleh karena itu ada ilmu argumen ya, berargumen, ilmu mempertahankan pendapat, bahkan ilmu menghina kan. Jadi lawyer itu harus bisa menghina orang tanpa kelihatan kasar gitu ya. Nggak seperti sekarang misalnya Dewi Persik sama Denis Karyesta sudah kasar sekali ya. Tapi kalau yang namanya lawyer itu harus dia bisa menghina seseorang tanpa kasar gitu ya. Dalam arti nanti istilahnya untuk berargumen ya. Jadi ad hominem seperti itu ya. Ad hominem itu banyak juga yang elegan gitu ya. Jadi subjeknya kita kecilkan sehingga argumen kita tuh menjadi kuat ya. Nah, di sini ada pathos, ethos, logos ya. Pathos itu kepada emosi, ethos itu kepada otoritas. Kan kalau saya bilang ini menurut Sudikno Mertokusumo gitu. Pasti teman-teman daya kritisnya udah hilang di sini ya.
Kalau saya sebutkan ini pendapat Adnan Buyung Nasution. Ya. Kalau di dalam lingkungan Islam misalnya, kalau saya sebutkan ini hadisnya, itu orang cenderung sudah membelenggu dirinya sendiri atau mengkerangkeng dirinya sendiri karena karakter itu. Kemudian logos itu kemasuk akalan. Ya. Jadi persuasif juga bisa yang masuk akal. Nah, kebanyakan lawyer kan, apalagi kalau lawyer yang kekurangan klien ya, menurut saya rezeki itu nggak akan ketuker ya. Jangan nanti misalnya jadi lawyer seperti orang kekurangan uang, apapun dijadikan masalah. Kalau saya, orang datang ke saya, belum tentu masalahnya adalah masalah hukum. Tapi kalau yang lain mungkin karena perlu sekali ke klien, yang bukan masalah hukum pun dijadikan masalah hukum ya, lawyering. Jadi kalau dalam iklan-iklan lawyer di Amerika itu, kalau kamu jatuh dari kasur dan mungkin luka ya, datang saja ke saya, nanti bisa jadi bisa dapat ganti rugi yang bermiliar-miliar mungkin ya. Karena di sana perlindungan konsumennya sangat kuat misalnya. Nah, itu bukan seperti itu. Tapi misalnya kalau bisa kita dengar permasalahan mereka, terus kemudian kita udah bisa bilang gini, kalau saya pegang 50% bisa menang atau uh, kecenderungannya menang. Kenapa misalnya Hotman Paris itu sangat berwibawa ya di bidang ekonomi di bidang hukum bisnis nanti. Karena dia ketika datang klien bisa menawarkan hal seperti itu. Kalau saya yang pegang, kecenderungannya menang karena begini-begini. Tapi kalau misalnya diserahi kasus yang lemah, kalaupun saya pegang, kemungkinan nggak akan menang. Karena faktanya begini. Kecuali Anda punya bukti bla 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 gitu ya. Nah, ini kan sebuah soft skill, sebuah keahlian persuasi ya. Dan istilahnya setiap kita berhubungan dengan orang lain ya, jangan dulu menjawab. Karena orang itu disangka pengamat, ahli gitu ya. Belum jelas juga permasalahannya sudah ingin menjawab dan sudah ingin membetulkan menyelesaikan masalahnya. Jangan. Kalau bisa tanya dulu, what do you want? Apa yang kamu mau? Teman-teman saya yang misalnya menjadi lawyer untuk pernikahan atau cerai gitu ya, saya sering bilang kayak gitu. Harus sampai kepada uh, pernyataan mereka, what do you really want? Apa yang benar-benar kamu inginkan? Karena kadang-kadang jadi lawyer juga karena dibebaninya sebuah tugas yang sangat luar biasa, yang mustahil gitu kan. Kadang-kadang kita stres sendiri tuh. Ya. Jadi masih jarang itu yang namanya lawyer yang seger mungkin seperti saya gitu ya. Usia 50 tahun tapi masih seger. Karena ruwet gitu ya. Saya dulu waktu ikut Mario Teguh, salah satu yang dibicarakan Pak Mario Teguh itu, ya ngapain ngurusin urusan orang lain kan ruwet gitu. Mendingan motivasi gitu ya. Nggak usah ikut masalah orang lain. Yang cerai, yang bertengkar suami istri yang lain ya kita yang ribet. Yang ini rebutan warisan adik kakak kita yang ribet gitu ya. Nah, itu thinking ya yang harus dikuasai. Nah, kalau nggak tahu di Indonesia apakah sudah ada buku-buku yang bisa mengantarkan adik-adik sekalian untuk cara berpikir itu. Saya sendiri punya beberapa terbitan dari luar gitu ya, yang saya sudah Indonesiakan gitu, tapi untuk kepentingan pribadi dan training ya. Jadi nggak bisa panjang lebar, tapi ya itu thinking harus dikuatin. Kemudian yang kedua adalah basic argumen. Kita harus kuat ya. Kalau saya tanya misalnya ini yang sering menghubungi saya, coba Mas Nova, masih ada nggak? Ada Mas. Ada ya. Ada. Kalau saya tanya Mas Nova, apa itu istilah? Istilah. Ya. Istilah
merupakan sebuah 1, 2, 3, 4. Kalau dalam ilmu saya, kalau 4 detik sudah bisa nggak jawab, itu berarti memang belum ada di sini. Karena kalau sudah sering, sudah ada itu dalam 4 detik sudah bisa. Jadi istilah itu kan pendefinisian ya, mendefinisikan. Nah, kalau saya tanya, bagaimana cara mendefinisikan yang baik, Mas Noval? mendefinisikan yang baik dengan cara melihat sesuatu hal secara keseluruhan. Kasih contoh. Misalnya kita mendefinisikan suatu benda, maka kita yang pertama kita observasi dulu benda tersebut, kemudian baru kita lihat misalnya kayak bentuknya itu seperti apa, apakah bulat, kemudian sifatnya bagaimana, kemudian dia manfaatnya untuk apa, dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau menurut saya. Nah, kalau kita konteskan ke hukum ya, istilah itu atau mengistilahkan atau mendefinisikan itu sebenarnya ini pelajaran filsafat ya, pelajaran logika. Belajar logika nggak sekarang? Fakultas Hukum belajar logika nggak? Fakultas Hukum sekarang belajar logika nggak? Mata kuliah khusus atau bagaimana, Mas? Nggak, mata kuliah wajib. Kalau angkatan saya dulu ada logika praktis. Oh, kalau saya belum dapat sih, Mas. Oh, belum dapat apa nggak ada? Nah, kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Kayaknya. Itu harusnya semester 1-2. Kalau zaman saya semester 1. Logika praktis itu termasuk dari filsafat ya. Nah, mendefinisikan yang baik adalah genus plus diferensia. Tahu genus kan? Genus itu di atas spesies. Ya. Jadi kalau misalnya manusia itu genus, manusia itu spesies, genusnya apa? Hewan. Ya, karena hewan itu ada manusia, ada binatang. Diferensianya apa? Binatang dengan manusia berakal. Nah, jadi terminologi yang baik adalah genus plus diferensia, hewan yang berakal. Nah, di dalam hukum itu dipakai nanti ya. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti masuk ke dunia hukum gitu ya, harus pintar mendefinisikan. Yang pertama kali bekerja itu mendefinisikan apa itu lembaga penyiaran publik, apa itu lembaga penyiaran swasta, apa itu lembaga penyiaran berlangganan, apa itu lembaga penyiaran komunitas, apa bedanya di antara 4 itu. Harus bisa membedakan dengan satu genus dan satu diferensia. Ya. Karena kalau keseluruhan kayak tadi itu sangat bagus juga. Itu kalau kita mau bikin ensiklopedia ya. Misalnya kalau menerangkan benda harus ada bentuknya, warnanya, manfaatnya, besarnya sebesar apa, ciri-ciri khususnya, materialnya, bahannya gitu ya. Nah, kita dalam memahami keseluruhan itu, nanti kita akan belajar juga, oh keseluruhan satu pasal itu seharusnya ada apa ya? Subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya itu kalau hukum itu seperti apa ya? Itu sangat gampang. Jadi nggak usah belajar itu blekedek gitu kan. Undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan. Nggak usah. Kita cara berpikirnya misalnya, oh yang namanya klausul itu, pasal itu, isinya apa? Nanti kita terakhir saya sudah bikinkan soal gitu. Nanti kita belajar sangat sederhana sekali bagaimana cara berpikir hukum bisa dipraktekkan sehari-hari. Yang kedua, konsep mapping. Nah, konsep mapping itu taruhlah misalnya kita pakai teorinya Tony Buzan ya tentang mind mapping. Tapi kalau konsep mapping itu lebih ke konsep ya. Dan saya sudah menciptakan sendiri konsep mapping yang beda dengan Tony Buzan. Jadi dasarnya dari Buzan, tapi saya sudah kembangkan sendiri dengan batasan-batasan tertentu. Karena kalau Tony Buzan dimasukkan dengan ilmu memori masih kurang juga. Karena memori manusia itu 7 plus minus 2. 7 tambah kurang 2. Orang paling ingatan memorinya paling kuat pun hanya bisa mengingat 9 ingatan dalam short term memorinya. Orang yang paling kurang hanya 5. Rata-rata manusia 7. Nah, kalau kita misalnya bisa mengulang beberapa memori yang panjang, yang lebih dari 9, itu berarti sudah pakai pola, sudah pakai
ilmu yang saya kembangkan. Kalau saya misalnya menyebutkan nih gitu ya, 5, 3, 2, 4, 8, 1, 6, 0, 5, 0, 2, 9. Terus saya ulang lagi misalnya 5, 3, 2, 4, 8, 1, 6, 0, 5, 0, 2, 9. Itu karena apa? Karena itu sudah pakai pola. Karena itu sudah lebih dari 9. Ya. Nah, orang berpikir, oh, Mas Ferry jagoan banget, jenius memorinya. Enggak, karena saya tidak menyebutkan angka di situ, sedang membaca, yaitu serabi gosong. 5, 3, 2, 4, 8, 1 serabi. 6, 0, 5, 0, 2, 9 itu gosong. Serabi gosong. Ada ilmunya ya. Nah, kemudian metamodel. Nah, metamodel ini ilmu untuk kita berpikir sendiri, internal thinking, maupun berargumen kepada orang lain. Dan orang hukum harus pinter metamodel. Metamodel itu daftar pertanyaan dari 4 filter. Ini ada dari NLP, saya ambil ya. Jadi kita ini lihat ininya. Nah, jadi metamodel itu yang pertama, filter manusia berpikir itu ada deletion. Deletion itu artinya apa? Dia menghapus. Ya. Ada penghapusan-penghapusan. Apa yang dihapus? Biasanya subjek, predikatnya, atau objeknya. Gitu ya. Tiba-tiba misalnya Mbak Putri nih ya, biasa kan sama teman perempuannya gitu. Aduh, sial nih si Anu, nggak disebutin si Anunya, dia menghina saya gitu. Nah kan kalau orang hukum kan harusnya siapanya tuh siapa gitu ya. Kok yang menghina, kok ujuk-ujuk menghina saya gitu. Nah siapa itu kan harus penting. Makanya di dalam bahasa hukum kan suka diulang-ulang sepertinya. Pihak pertama menegur pihak kedua apabila pihak kedua tidak apa pihak pertama gitu, bla 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 gitu kan. Itu deletion. Nah deletion itu bisa subjek, predikat, bisa objeknya. Dan itu sangat penting sekali karena apa? Nanti kalau kita sudah bisa secara secara batin metamodelnya itu pertanyaan-pertanyaannya sederhana tapi sangat menohok gitu. Kemudian yang kedua generalization, mengeneralisir ya. Ini juga tindakan manusia yang sebetulnya ingin deduktif gitu ya. Tetapi kemudian terlalu mengeneralisir ya. Jadi segala sesuatu digeneralisir gitu. Misalnya kalau stereotyping gitu ya. Nah, nggak boleh ya orang-orang hukum itu berpikir dengan stereotype gitu. Nanti misalnya datang klien orang Sunda gitu ya, saya orang Sunda nih. Pak, saya mau bercerai. Dasar orang Sunda gitu kan, kebiasaannya memang suka bercerai gitu. Nah, itu stereotyping gitu ya. Nanti dalam dalam wilayah-wilayah yang profesional ya, ini kan harus sangat dihindari. Kemudian yang terakhir adalah distortion. Nah, distortion itu adalah sebetulnya kalau di dalam ilmu hukum ya, itu sangat penting mendistorsi bahwa orang itu sederajat. Ya. Jangan sampai kita didistorsi bahwa orang ini otoritatif gitu ya. Kalau di dalam misalnya perkara kan suami istri aja kan bisa kalau misalnya kalah secara mental kan istrinya misalnya di dalam pengadilan ya bisa kacau balau cara berargumennya kan. Sama persis misalnya ada satu lawyer berhadapan dengan lawyer lain di perdata misalnya, ternyata yang lawyer lainnya adalah guru kita, dosen kita kan. Nah, harusnya didistorsi gitu ya. Cara berpikir kita itu bahwa ini di sini sederajat, di sini kita sama-sama. Kemudian personalisasi. Nah, personalisasi itu jangan sampai lawyer itu atau cara berpikir orang hukum itu bahwa masalah adalah masalah dirinya sendiri. Ya, harus dipisahin itu. Ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam dalam emosi kita gitu bahwa itu masalah kita, itu yang pertama kita akan nanti kelihatan emosional, akan kelihatan tidak objektif gitu ya.
dan menghilangkan segalanya. Nah, kemudian setelah metamodel itu ada silogism. Nah, silogism juga sangat penting. Ini harusnya diajarkan di logika praktis ya. Ada yang tahu silogisme apa? Coba saya ini nih absen. Mas Pisco. Mas Pisco masih nyimak nggak? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Ini ada berapa orang? Halo, iya Ah, Pak. Iya Mas. apa silogisme? Silogisme. Ya, Penarikan kesimpulan mungkin. ya. Modelnya seperti apa penarikan kesimpulannya? Jadi kayak misal ada, Sudah semester berapa? Mbak halo, Dewi sudah semester iya. berapa? Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak, terdengar. Oh iya, semester 4. Semester 4 ya. Ya masih wajar sih belum tahu silogisme, tapi harusnya silogisme itu di semester 1 sudah pinter orang hukum ya. Bagaimana mengambil kesimpulan dari premis mayor ke premis minor kemudian jadi kesimpulan. Ya. Jadi misalnya Dewi manusia bisa sakit, Dewi bisa sakit, itu silogisme ya. Nah, itu nanti di dalam pengambilan kesimpulan ya, dalam kasus-kasus ujian pun nanti kan kebanyakannya silogisme sebetulnya. Ada pasal, ada tindakan ya. Pasal itu kan premis mayor ya. Sedangkan tindakan seseorang, perbuatan seseorang itu adalah premis minor dan terakhir kesimpulannya apa kan? Menghubungkan antara perbuatan dengan aturannya begitu. Ya. Jadi PR-nya masih banyak ini. Untuk menjadi lawyer yang handal ya. Nah, kemudian skill selanjutnya adalah writing. Writing terutama drafting ya. Drafting sebetulnya sudah dikasih panduannya ya, ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 kalau tidak salah tentang pembentukan perancangan undang-undang. Menurut saya siapapun orangnya kalau sarjana hukum harus menguasai undang-undang itu. Titik ya, nggak bisa enggak. Saya sendiri bekerja di beberapa tempat ya sekarang sebagai drafter itu hanya itu bekalnya. Nggak perlu buku-buku lain ya. Jadi saya jadi drafter di KPI, jadi drafter di internal kebijakan Dewas, TPRI ya, di Kemenkominfo juga ada beberapa, di Kementerian Agama juga ada beberapa, di bidang pornografi ya, di bidang teknologi informasi saya mendraft. Nah, bekalnya itu ya. Dan bekalnya ini yang saya sebutkan tadi ya. Nah, speaking hanya menambah confidence di dalam ruang publik ya. Sebanyak mungkin orang. Sebetulnya KMFA ini harus jadi ini ya. Jadi kawah candra di muka yang benar-benar bagi anggotanya juga. Kalau zaman saya dulu ya, bukan mengharamkan ya, tetapi makruh kalau mengundang orang-orang yang bukan KMFA. Jadi kita belajar dari sesama teman-teman sendiri. Makanya diasah di situ. Ya, kalau kita lihat zaman dulu orang belum berani, belum canggih gitu ya keberaniannya karena zaman Orde Baru gitu. KMFA sudah meloncat dari tema-temanya juga udah sangat luar biasa ya. Saya sendiri dulu waktu masih mahasiswa sudah beberapa kali dipanggil di kepolisian ataupun di kejaksaan. Karena apa? Kalau adik-adik ingin tahu, pertama kali di Indonesia ada buku resmi yang diterbitkan resmi tentang Tan Malaka adalah saya yang menerjemahkan dan mengedit. Bisa di googling ya. Nama bukunya Semesta Tan Malaka. Ya. Saya semester berapa itu? Ya, sudah berani gitu ya. Dan itu menurut saya walaupun zaman itu ya dianggap bahwa Tan Malaka itu komunisme ya, Sneflit, tetapi yang diungkap di dalam buku itu sangat luar biasa. Kenapa? Tan Malaka, orang Padang, hafad Quran, ya, hafid, yang di dalam perburuannya dia ke luar negeri kemana-mana gitu ya, mengajar ngaji di beberapa negara.
tapi ketika terjun ke politik kok memilih komunisme gitu. Ini kan sebuah pertanyaan yang yang luar biasa juga ya kalau kita mengerti sejarahnya kenapa gitu ya. Nah ini seperti itu. Nah itu tadi basic skillnya. Nah sekarang saya ingin mengasih contoh misalnya tadi ya ada konsep mapping. Ini salah satu yang mungkin sudah belajar ya adik-adik. Ini bukan kebenarannya seperti ini ya. Saya tadi buru-buru karena saya juga tadi ada pelantikan APHISI. Jadi kalau kita berpikir tentang benda, maka benda itu kan dibagi dua ya secara garis besar. Yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda bergerak itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud itu misalnya inventaris, ada yang bersifat persediaan. Ya. Kalau inventaris itu barang-barang yang tidak menghabis ya. Misalnya meja, kursi, ya, lemari. Kalau persediaan itu yang menghabis dalam produksi ya. Jadi bedanya itu. Kemudian tak berwujud banyak ya. Ada berbentuk uang, surat berharga, ya, dan macam-macam gitu. Kemudian ada benda tetap. Benda tetap itu tanah dan non tanah. Yang tanah ada yang bersertifikat, ada yang tidak bersertifikat kan. Nah, kemudian di bersertifikat itu ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak guna pakai, dan lain-lainnya. Yang tak bersertifikat ada girik, ada letter C, ya, ada macam-macam namanya. Kemudian yang non tanah ada bangunan di atas tanah, sama bagian pesawat atau pesawat, ya, pesawat dan bagian pesawat. Nah, kalau saya sekarang masukin lagi satu konsep, namanya jaminan. Sudah ada yang belajar hukum jaminan? Ada? Mas Imam sudah belajar hukum jaminan? Belum, Mas. Oh, belum. Semester berapa itu ya hukum jaminan? Nah, kalau misalnya ini bagus kalau belum ya. Nanti akan tergambarkan ini cara berpikir saya ini bermanfaat atau enggak. Jadi kalau kita masukin lagi hukum jaminan, ya, dihubungkan karena hukum jaminan itu kan hukum jaminan kebendaan ya. Nah, kalau saya misalnya tanya, apa itu hak tanggungan? Nah, kalau kita melihat mapping ini, itu menjadi sangat gampang sekali ya. Hukum jaminan adalah pertanggungan terhadap benda, ya, benda tetap yang berupa tanah yang bersertifikat. Ya. Jadi hak tanggungan adalah jaminan kebendaan untuk benda tetap yang berupa tanah yang bersertifikat titik. Ya. Nah, dikembangkan nanti di dalam undang-undang seperti apa. Kemudian kalau misalnya jaminan fidusia atau hipotek dulu, hipotek. Kalau dulu kan tanah dengan hipotek. Sekarang hipotek itu untuk hal khusus. Hipotek adalah jaminan kebendaan. Oh, yang tadi ada tambahan. Jadi hak tanggungan adalah jaminan kebendaan berupa benda tetap yang berupa tanah, bersertifikat, dan non-tanah yang berupa bangunan di atas tanah. Itu dengan hak tanggungan. Jadi kalau mau mengikat jaminan kebendaan, nggak boleh keliru ya. Misalnya kalau ini tanah dan bangunan di atasnya, itu berarti langsung dengan hak tanggungan. Tapi kalau misalnya hipotek, berarti jaminan kebendaan untuk benda tetap yang non-tanah berupa pesawat atau bagian-bagian pesawat. Jadi ada baling-baling, mesin helikopter, mesinnya helikopter itu dengan hipotek. Nah sekarang kalau fidusia, jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan untuk benda tetap berupa tanah, misalnya tidak bersertifikat, ya, atau benda bergerak, titik bisa ya. Jadi berwujud atau tidak berwujud bisa. Kalau gade sama juga. Gade adalah jaminan kebendaan untuk benda bergerak, berwujud, ya, atau tidak berwujud. Ya, menggadaikan surat-suratan atau apa ya. Kalau berwujud sebenarnya menggadaikan persediaan atau stok gitu atau inventaris. Ada yang tahu bedanya gade dengan fidusia?
Kalau fidusia menjaminkan, tetapi bendanya tetap ada di yang punya benda ya. Kalau gade, bendanya juga diserahkan kepada yang tukang gadenya, perusahaan gadenya. Nah ini kalau kita mengerti tentang tadi ya, pengistilahan, terminologi, plus ditambah konsep mapping, ditambah analytical thinking tadi, ya, itu menjadi sangat mudah sekali cara kita menerjemahkan kalimat-kalimat hukum itu. Kan hampir semua undang-undang, bukan hampir semua ya, semua peraturan perundang-undangan pasti bab satunya adalah ketentuan umum. Ketentuan umum adalah apa? Adalah ilmu mendefinisikan. Ya. Oke. Nah ini yang tadi silogisme ya. Jadi yang namanya pengambilan kesimpulan yang benar secara logika itu adalah premis mayor. Ya. Premis mayor nanti diambil sebagai predikatnya, sedangkan subjeknya dari premis minor. Jadi kalau saya bilang misalnya tadi Mbak Dewi adalah manusia, gitu ya. Atau misalnya manusia bisa sakit. Mbak Dewi manusia, maka Mbak Dewi bisa sakit. Itu seperti itu. Nah, nanti akan ketemu di ini ya, di dalam pengertian pasal-pasal. Jadi saya ngajarin ke orang-orang itu bukan ngajarin undang-undang gitu ya. Itu nanti bisa kalau basicnya ini sudah pinter, itu mereka dengan kreasinya sendiri ya, dengan alatnya sendiri sudah bisa menyimpulkan. Nah, sekarang ada satu yang tugas ya, silakan dibaca dulu 3 menit saja. Ya. Nanti pertanyaan saya adalah unsur-unsur apakah yang harus dilihat dari pasal ini? Jadi cara berpikir hukum itu yang paling ringkas adalah mengerti unsur-unsur. Silakan 3 menit ya. Saya sambil minum dulu. Jadi yang saya minta adalah unsurnya saja. Kalau ada yang sudah mengerti unsurnya saja, silakan di chat. Kalau bisa chat di sini ya, chat di dalam Zoom. 1, 2, 3, 4 misalnya unsur apa saja. Ini sekaligus belajar analisis, belajar kritis. Ini Mbak Nabila sudah jawab, tapi jawabannya 3 unsur ya Mas. Ya apa saja. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu ya. Kalau ada 4, 5 apa gitu. Kalau 3 unsur ya Mas, itu nanti main tebak-tebakan. Nanti ada yang jawab 2 unsur ya Mas.
Jadi basic pelajaran ini sepertinya mungkin ya dipandang teman-teman, kok kayak gini sih? Tapi nanti dalam situasi kerja, dalam situasi kegiatan ya, kita akan mengerti, oh ternyata yang diajarin Mas Ferry ini luar biasa gitu. Saya dengan cara berpikir seperti ini aja, hampir tiap minggu dapat kasus sekarang gitu ya. Terutama kasus pornografi. Karena saya ini juga mengajar hukum pornografi di diklat kepolisian ya. Dan itu rutin. Ya. Jadi karena cyberreskrim itu baru kan, jadi belum banyak orang yang mengahlikan diri juga di bidang-bidang pornografi misalnya, atau di UU ITE ya, transaksi elektronik segala macam itu. Tapi keterampilannya ini adalah keterampilan yang bukan hanya orang pidana gitu ya, bukan hanya pengacara saja. Ayo Mbak Nabila sudah jawab, walaupun dikasih hehehe. Yang lain masa belum ada? Sudah lebih dari 5 menit ya. Oke, kalau gitu ini harusnya yang namanya orang KMFA jangan malu-malu. Harus berani ya. Berani itu jangan berani benar. Kalau berani benar gampang ya. Berani salah. Kalau orang bilang berani, itu berani salah ya, bukan berani benar. Kalau berani benar gampang. Secara umum, yang dimaksud dengan dua yang jawab, Mbak Dewi sama Mbak Naufal, udah mendekati. Ya. Tetapi tentunya dengan tadi ya, belajar analytical sama critical itu, dikasih polanya. Polanya apa sih gitu ya. Oke, kalau gitu kita kaji bareng-bareng. Ini kalau saya kecilkan gini kelihatan kan? Halo? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Oke, kita analisis dulu pasalnya. Setiap orang, berarti ini unsur apa namanya? Subjek bukan, Mas? Ya, unsur pelaku. Iya. Ya, dilarang. Ini unsur larangan. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan unsur perbuatan. Ya, jadi sekali lagi tadi unsur pelaku, unsur larangan, unsur perbuatan. Nah, sekarang pornografi yang memuat bla 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 ini adalah objeknya bukan, Mas? Unsur muatan pornografi. Ya. Unsur muatan pornografi. Nah, sekarang membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Ini penjelasannya. Itu unsur pengecualian, Mas. Pengecualian. Jangan malu-malu ya, jangan takut-takut. Nah, oleh karena itu ya, dalam satu pasal, terutama yang berhubungan dengan sanksi, baik sanksi pidana, administratif, dan apa-apa, itu selalu ada. Satu, disebutkan unsur pelakunya siapa, unsur larangannya atau perbolehan, ya, atau anjuran, atau kewajiban. Ya. Jadi unsur kewajiban, unsur larangan, kemudian unsur perbuatannya apa, ya, kemudian muatan
objeknya ya, adalah apa, kemudian kekecualiannya apa. Ya, ini waktu saya kemarin apa namanya berbeda pendapat dengan sebanyak mungkin lawyer lain ya dalam hal kasus Gisel. Kasus Gisel itu saya yang jadi saksi ahlinya dari kepolisian. Ini salah satu pasalnya adalah ini, yaitu membuat ya. Jadi membuat pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan. Nah, tetapi orang kemudian berantem karena apa? Karena membuat itu tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri katanya. Tapi menurut saya tidak semua menerjemahkan untuk kepentingan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri tidak bisa subjektif. Tidak bisa pelakunya dibilang, oh saya bikin ini memang untuk diri saya sendiri dan kepentingan sendiri. Karena apa? Karena ada faktor lain, yaitu apa? Satu, ada orang lain di dalam video itu. Orang lainnya juga tidak terikat di dalam sebuah pernikahan yang sah. Ya. Nah, kalau misalnya mau untuk diri mereka sendiri dan kepentingan mereka, ya harus ada persetujuan di antara mereka, harus bisa dibuktikan kan. Nah itu seperti itu. Jadi nanti sarjana hukum itu harus menjelaskan apa definisi orang. Nah kebetulan kan kalau definisi orang biasanya disebutkan di dalam pasal ketentuan umumnya ya. Kalau di pasal ketentuan umum undang-undang pornografi misalnya setiap orang adalah ya, orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ya. Oleh karena itu, anak termasuk orang nggak? Termasuk orang. Kenapa anak dikecualikan misalnya nanti ya? Karena ada pengecualian. Jadi bukan unsur pelakunya yang tidak ada, tapi unsur pengecualian yang ada. Kemudian dilarang berarti jangan melakukan. Nah, kemudian satu-satu produksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, itu harus diterjemahkan dalam sebuah peristiwa. Apa bedanya memproduksi dengan membuat? Tidak ada keterangannya dalam undang-undang. Apa bedanya dengan memperbanyak? Apa bedanya dengan menggandakan? Apa menyebarluaskan? Menyebarluaskan itu bisa secara online, bisa secara tidak online. Secara online ada 3 model kan kalau di UU ITE. Satu, mentransmisikan, yaitu one to one, mengirim satu orang ke satu orang, dan distribusi, mengirim satu orang ke banyak orang. Jadi kalau misalnya Mas Muhammad gitu, Mas Muhammad apa ini? Itu mengirim ke Japri itu namanya transmisi. Kalau mengirimnya ke banyak orang dalam WAG misalnya itu namanya distribusi. Satu lagi adalah bentuk-bentuk lain yang mungkin nanti belum diketahui ya, yang bisa membuat orang bisa mengakses. Ya. Nah, ilmu hukum teknologi itu kan akan sangat luar biasa sekali ya. Coba nonton di Netflix, kalau ada yang langganan Netflix, film Black Mirror. Itu saya memikirkan ya nanti hukumnya kayak gimana nih ya. Karena apa gitu, nanti lensa manusia itu kan bisa jadi memori ya. Apa namanya, kornea mata manusia itu bisa jadi memori. Jadi yang namanya misalnya Mbak Dewi nanti kalau punya suami, kalau ingin tahu suaminya lihat apa saja seharian itu tinggal disambungkan ke televisi ya. Kamu lihat apa aja nih hari ini, siapa tahu lihat janda sebelah gitu ya, atau lihat WIL gitu. Itu bisa kelihatan. Nah itu nanti secara hukum kan mungkin ada pemisahan harta kekayaan sekarang, nanti mungkin ada pemisahan memori. Ya. Jadi kalau sebentar lagi juga akan ada kacamata, kalau kita melihat bahasa Inggris gitu, langsung ada running text-nya di sini dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi teknologi sangat luar biasa. Nah itu kalau misalnya sangat berminat, dan ini masih sangat jarang sekali orang berminat, bisa disebutkan ya ahli-ahlinya siapa sih ahli UITE gitu, ahli pornografi, ahli pertelevisian, ahli
teknologi medsos, OTT ya, over the top TV. Over the top TV itu seperti TikTok, YouTube dan apa gitu. Kenapa YouTube TikTok di Indonesia itu yang mendominasi adalah joget-jogetnya doang gitu. Saya punya akun TikTok ya, Peri Faruk TV. Tapi alhamdulillah itu. Jadi serius pun sekarang sudah mendekati 10.000 yang followernya. Dan saya lihat di sensus di analitik terakhir dari TikTok sendiri, di Indonesia itu nomor 1 ternyata yang followernya paling banyak, perkembangannya paling mencuat itu yang serius, ya, ensiklopedik. Jadi agak menggembirakan juga. Oke, seharusnya memang ini ada serial gitu ya nanti ya ke depannya, karena ini baru basic dan tadi diajak untuk latihan saja kayaknya masih malu-malu kucing gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya bicarakan yang terdekat mungkin bisa dipakai untuk cara berpikir di dalam menghadapi pelajaran ya, mata kuliah, perkuliahan dan ujian begitu ya. Dan kalau misalnya ada yang mau jadi paralegal kan bisa mempraktekkan ini dalam ininya ya. Kalau saya dulu ya, ada kasus apapun yang mencuat di koran, saya analisis. Walaupun tidak jadi apa-apa, hanya jadi catatan saya aja. Ya. Tapi setidak-tidaknya, ya kita punya catatan bahwa kita pernah menetapkan karya tertentu. Gitu ya. Jadi yang namanya karya itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, ya, ekspresi. Ya nanti misalnya yang punya YouTube dan segala macam itu silakan gitu ya, bikin analisis-analisis yang daily gitu. Saya pernah membuat 13 FTP ya, serial antologi hukum itu dari kejadian sehari-hari ya. Bagaimana paralegal kalau ingin membantu acara gitu ya, beracara, karena kan paralegal itu tidak dimungkinkan beracara gitu. Tapi dia bisa membantu, apa membantunya gitu kan. Itu ada di film itu. Bagaimana misalnya seseorang yang terjebak kasus narkoba gitu ya, bahwa dia bukan pelakunya, itu hal-hal yang dihadapi sehari-hari kan. Terus kemudian korban arisan berantai kayak gitu, itu dibahas gitu. Jadi jangan dulu berpikir bahwa kalau saya jadi lawyer nanti langsung ketiban kasus-kasus besar, mahal luar biasa gitu ya, kasus korupsi KPK yang akap itu kan enggak. Jadi dari yang kecil-kecil kita belajar, dan belajar yang paling bagus adalah yang tadi saya bilang itu. Lakukan setiap hari 60 menit minimal di tempat dan waktu yang sama, dan paksakan selama 21 hari berturut-turut. Nah, sekarang silakan kalau ada tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Mas Ferry. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tadi kita juga sudah banyak menceritakan pengalaman beliau, terus juga bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa hukum yang kritis. Nah, langsung saja nih ada titipan pertanyaan nih Mas. Gimana sih kok Mas Ferry bisa lolos ke Bank Dunia? Gimana dulu ceritanya dari BNI terus bisa melimpah ke Bank Dunia? Mungkin bisa diceritakan, ada yang kepo ternyata. Kalau di Bank Dunia itu, jadi begini, mungkin antara supply and demand gitu ya. Waktu itu Bank Dunia butuh seorang lawyer, seorang yang berlatar belakang hukum, bisa menulis, dan dia bisa leading diseminasi. Ya, jadi diseminasi itu bukan sosialisasi ya. Diseminasi itu bagaimana kita memikirkan satu produk yang beku gitu ya, produk penelitian itu bisa diakses orang sebanyak mungkin. Jadi keahliannya itu bisa berhubungan dengan komik, film, naskah sastra ya, teater segala macam. Nah, itu kebetulan saya ditawarin itu seperti itu. Dan salah satu lawan berat saya adalah Mas Refli Harun. Jadi
waktu itu sisa-sisa tinggal saya dengan Mas Refli Harun. Tapi karena Mas Refli Harun waktu itu baru belum aktif di pengamatan gitu. Jadi beliau adalah tadinya kan sebelumnya adalah wartawan olahraga. Jadi inilah yang rekrut saya lah gitu ya. Jadi dalam seumur hidup saya pernah mengalahkan Refli Harun menjadi konsultan Bank Dunia gitu ya. Saya sama Refli Harun itu pernah melamar di dosen di UGM, tapi mental. Pernah melamar ke LBH Jogja, mental juga, dua-duanya nggak direkrut gitu kan, dianggap nggak penting kamu. Begitu. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih pertanyaan-pertanyaan model kenapa bisa masuk kayak gitu itu sangat sangat kasuistik sekali dan personal sekali. Bukan personalnya bukan nggak mau menceritakan, tapi kayaknya banyak variasi subjektifnya lah gitu. Tidak bisa dijadikan pola gitu ya. Tapi ya menurut saya selama kita memenuhi sebuah kebutuhan akan tenaga hukum gitu ya, yang pada waktu itu memang misalnya dibutuhkannya tenaga hukum yang juga canggih dalam ilmu diseminasi, bisa menyelenggarakan seminar secara baik gitu ya. Karena kalau di Bank Dunia kan seminar itu tidak seperti di kita ya. Seminar isinya itu, FGD isinya itu, diskusi isinya itu, konferensi isinya itu gitu kan, harus dibedakan. Kenapa beda gitu? Kenapa seminar beda dengan konferensi? Kenapa seminar beda dengan FGD ya? Nah, itu kan harus keahlian khusus. Nah, kebetulan saya kan punya latar belakang peneliti juga karena di Bank BNI saya bukan di praktek tapi di pengkajian ya. Saya researcher. Jadi saya researcher di Bank BNI, researcher hukum ya. Jadi tugasnya hanya membuat kajian yuridis ya. Hal-hal baru dikaji gitu ya. Itu untuk konsumsi direktur segala macam. Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan ini sebetulnya konsumsi decision maker. Ya, konsumsi direktur. Jadi kalau Anda memahami dan mempraktekkan itu sudah punya kelas ahli hukum untuk internal, kebutuhan internal itu sudah cukup. Ya. Oleh karena itu ya dipraktekin ya. Tadi analisis tadi itu Anda misalnya adik-adik sekalian punya minat di hukum apa, dianalisis setiap pasalnya itu. Sehingga ketika orang ngomong itu kayak tadi itu 1, 2, 3, 4 itu sudah langsung cespleng ya, nggak nunggu gitu ya. Kalau saya di NLP itu yang pertama kali adalah belajar membaca pikiran orang ya. Jadi kalau berhadapan dengan saya nggak bisa bohong, nggak bisa ngarang gitu. Karena apa? Karena sudah ada patternnya. Oh, orang ngarang gini, orang bohong gini, seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi nggak ada yang istimewa sebetulnya. Thank you Mas. Oke, kita dari teman-teman peserta langsung mengisi pertanyaan, mumpung bisa berjumpa langsung sama Mas Ferry nih, kesempatan yang langka loh. Sama konsultan World Bank kita bisa satu layar. Tunggu teman-teman ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Tuh Mas Nabila katanya mau tanya. Mbak Nabila. Mbak Nabila, silakan. Langsung on cam terus on mic terus langsung ditanyakan ke Mas Ferry. Halo Mas Ferry, sebelumnya kenalin saya Nabila. Jadi mungkin pertanyaan saya ini simple dan sederhana sih Mas, tapi kalau saya sendiri masih bingung dan belum yakin. Kebetulan kan saya dan teman-teman di sini kebanyakan semester 4, dan semester depan itu kita udah mulai ambil konsen. Nah kayak dilematis semester 4 tuh pasti kan bingung milih konsen. Kalau saya sendiri 2-3 pilihan itu udah ada, tapi masih belum yakin mau yang mana. Soalnya itu sebenarnya 2 sih Mas, antara 1 dan 2 itu punya kelebihan dan kekurangan itu memang beda jauh gitu loh Mas. Boleh diceritakan tuh 1-2-nya? Gimana Mas? Boleh diceritakan 1-2-nya? Ya kalau boleh saya jujur, pertama tuh saya pengennya ambil HTN. Terus yang kedua tuh perdata. Nah kalau HTN ini kan, kalau perdata bohong berarti? Yang pertama kan kalau jujur. Enggak, maksudnya
Ya, ya. Maksudnya ya perdata dan HTN. HTN ini kalau boleh saya cerita, saya memang suka dan bisa dibilang ada sedikit bakat di situ. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri isu-isu yang beredar kalau misalnya perdata HTN itu salah satu konsen yang tersulit di FH, baik karena emang kita butuh analisis yang tajam ataupun ada isu-isu kadang kita di ghosting dosen jadinya susah tamat. Nah kalau saya sendiri kan tipe yang baiknya saya nggak bisa lulus lama gitu loh Mas. Soalnya kan dari pribadi saya sendiri memang saya nggak mau membebani orang tua dengan UKT dan lain sebagainya. Jadi saya tipe yang nggak mau lulus lama. Tapi saya suka HTN gitu loh. Dan di sisi lain saya juga suka perdata. Tapi kalau kalau saya rasa saya lebih suka HTN. Saya suka perdata karena memang saya mau kerja di law firm gitu loh Mas. Iya. Kan law firm biasanya bisnis kalau nggak perdata, tapi kalau saya sendiri lebih ke perdata. Tapi perdata ini kalau saya sendiri masa paham sih Mas dapat ilmunya. Kalau kata Mas Ferry kan kita tuh kuliah lebih cari skillnya daripada nilainya. Saya masa saya paham gitu. Tapi nilai saya jelek Mas 2 kali. 2 kali kuliah perdata itu kan perdata sama hukum keluarga. Dua-dua itu jelek banget. Padahal saya masa saya tuh paham gitu loh. Nah, jadi dari pertimbangan itu saya ngambil kesimpulannya kalau saya ngambil HTN, kemungkinan besar saya enjoy, tapi lulusnya lama. Kalau saya ambil perdata, saya suka-suka aja sih sebenarnya. Tapi kemungkinan itu mungkin sampai tamat, nilai saya bakal jelek terus, karena 2 kali nilai saya jelek terus, kayak gitu sih Mas. Itu pertanyaan saya tentang kebingungan konsen itu. Jadi menurut Mas, sebenarnya apa sih tips kita untuk ngambil konsen itu? Apakah yang benar-benar kita suka, atau kita kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek kayak misalnya lulus lama ataupun dosennya yang kayak gini kayak gitu. Nah terus pertanyaan kedua saya sebenarnya tadinya saya mau nanya ke Mas, kok bisa? Sebenarnya banyak juga saya dengar-dengar cutting lulus langsung diterima kerja di sini atau bahkan dipanggil gitu lah istilahnya. Tapi kan kata Mas itu sesuatu yang banyak aspeknya dan bisa dibilang personal. Nah jadi saya mungkin ganti pertanyaan dari kenapa jadi tipsnya gitu Mas. Tipsnya kenapa bisa kayak gitu? Mungkin dari magang atau magang atau kerja-kerja di mana gitu Mas. Oke. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Ini catat ya. Dan ini berlaku buat saya juga. Orang tanpa kebaikan menderita separuh hidup. Orang tanpa bakat menderita seumur hidup. Ya. Pendek kan kalimatnya tapi jelek. Orang tanpa kebaikan menderita separuh hidup. Kalau orang tanpa bakat menderita sepenuh hidup. Ya, menderita seumur hidup. Kalau Konfusius juga ngomong, kamu tidak akan pernah bekerja kalau kamu bekerja dengan apa yang kamu suka. Ya. Dan tipsnya yang paling umum adalah jangan bertanya tentang keinginan kita kepada orang lain. Kepada orang tua pun menurut saya tidak pas, karena orang tua kita juga bisa salah perkiraan, bisa salah referensi gitu ya. Banyak orang yang masuk ke dalam universitas karena orang tuanya memang menyuruh ke situ, karena orang tuanya melihat bahwa ini booming pada saat itu gitu ya. Orang dulu kan berlomba-lomba jadi ke akuntansi gitu, karena akuntan di mana-mana dibutuhkan. Sebentar lagi akuntan nggak dibutuhkan ya, karena sudah bisa diganti dengan mesin gitu. Nah, kalau zaman saya dulu tata negara susah dan susah juga bekerjanya. Tapi kalau sekarang menurut saya tidak. Ya. Jadi apa sih namanya, tata negara ataupun perdata ya sama-sama sih peluangnya. Kalau kitanya keren, kalau kitanya apa sih namanya, confidence dengan apa yang kita lakukan gitu. Kalau saya tadi juga ada pertanyaan, kenapa dibayangkan bahwa HTN lebih lama dibandingkan dengan perdata? Kan kalau kesungguhannya sama kan ya sama aja hasilnya. Ya. Apa namanya, tidak perlu ini gitu loh. Nah, HTN juga banyak ya sekarang itu. Saya sendiri karena saya consultant, sering sekali juga dapat project yang berupa tim ya. Saya walaupun misalnya dunianya ini dunia
profesional bisnis kayak gimana, saya libatkan kok orang pidana, orang tata negara gitu kan. Apalagi lulusan UGM ya, lulusan UGM itu kan terkenal sarjana hukumnya lintas ini ya. Isinya kalau mau itu tinggal nyebrang aja. Saya sendiri dulu kenapa agak lama juga, saya 4 kali ganti skripsi. Ya, jadi hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata lagi, hukum pidana terakhirnya. Saya hukum pidana ya terakhirnya. Tapi karena zaman saya itu memang sarjana ilmu hukum kan, jadi istilahnya yang namanya ini tuh hanya dibedakan di skripsi saja. Ya. Terus kemudian apa namanya? Kalau tips untuk dikenal, ya memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri yang paling elegan dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan, yaitu karya ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nabila dari sekarang dia bikin blog ya, nggak ada baca, terserah silakan gitu. Nanti orang ini, kalau saya kasih tips ya, menulis yang hal-hal yang ensiklopedik. Coba searching nanti ya di blog saya misalnya omperiwikidot.com. Tulisan saya ada di skripsi orang, ada di tesis orang, ada di disertasi orang, yaitu sejarah perbankan Islam di Indonesia. Kalau menurut saya kalau ada orang yang nggak mencantumkan itu berarti dia mengambil datanya dari kopian saya. Ya. Mungkin sudah ada di tulis orang lagi di mana, padahal itu tulisan saya. Artinya apa gitu? Menulis yang gampang dikenal oleh orang adalah menulis ensiklopedik dulu. Nggak usah yang analytical, yang tadi kan saya ajarkan analytical. Ensiklopedik dulu. Apa sih perbankan syariah gitu ya? Masuk ke Indonesia kapan gitu ya? Sejarah dunianya seperti apa sih? Linear saja gitu ya. Pada tahun sekian siapa menulis buku apa, idenya apa pada tahun sekian gitu kan. Nah sekarang misalnya Mbak Nabila di Tata Negara, ada satu konsep nggak yang kayaknya di Indonesia belum ada nih orang yang menulis ensiklopedik tentang ini gitu ya. Banyak ya. Saya misalnya kasih ide lembaga negara independen itu seharusnya diaturnya gimana sih? Karena saya bekerja di TPRI ya. Istilahnya berhubungan dengan lembaga negara gitu ya, yang tidak jelas jenis kelaminnya apa. Apakah kan dalam kelembagaan negara dihubungkan dengan keuangan, misalnya ada yang namanya kementerian, ya. Terus kemudian ada BLU, ya, Badan Layanan Umum, ada BUMN, ya, Badan Usaha Milik Negara, ada satu lagi PNBP, ya, Satker yang PNBP. Jadi satuan kerja kementerian atau lembaga yang dia bisa PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Hanya 4 itu saja. Nah, sedangkan misalnya kalau kita lihat, loh kok di peraturan pemerintahnya yang namanya TPRI, RRI gitu ya, kok begini ya? Itu kalau ada masalah apa gimana? Itu coba ditulis gitu ya. Yang lembaganya itu diakses oleh orang, atau orang banyak kalau mau nulis tentang apa itu pasti nyantumin dulu sejarahnya dari tulisan kita, ya. Jadi kalau menurut saya pingin tipsnya biar dikenal orang, biar dipilih orang. Pertanyaannya, kamu sudah dikenal orang atau sudah dipilih orang berdasarkan apa? Gitu. Kalau menurut saya nggak ada hal lainnya kecuali karya. Itu mau dalam bentuk tulisan, video gitu ya, di YouTube bikin serial khusus misalnya ngomong sendiri monolog atau dialog ya tentang itu. Jadi orang bisa mengakses. Nah kalau lagi-lagi kan saya dulu dari dari Wika ke Bank BNI itu ditawarin, bukan saya milih-milih sendiri ya. Karena waktu mau masuk Wika juga ada tawaran juga, yaitu sekolah ke Amerika, langsung dari universitasnya tawaran dulu. Karena walaupun saya lulus 6 tahun 9 bulan, kalau secara nilai zaman itu ya, itu sebetulnya harusnya cum laude ya, 3,43.
dulu cum laude itu 325. Saya karena usianya 6 tahun 9 bulan jadinya tidak cum laude ya. Tetapi dalam judisium ya saya tetap masuk ke 3 besar gitu ya. Sebagai laki-laki yang paling tinggi nilai ininya lah pada saat di 10 besar itu. Jadi seperti itu. Apa namanya? Berkaryalah ya. Dan berkaryanya itu yang bisa diakses orang. Nah, orangnya ini siapa nih? Kan diarahkan ke arah-arah kita mau nanti berkarir ya atau berkiprah di sana gitu. Jadi kalau saya tidak bisa memilihkan apakah harus tata negara hukum tata negara atau hukum perdata, silakan. Kalau mau itu jawabannya adalah diri sendiri ya. Jangan bertanya pada orang lain tentang apa yang kita minati karena itu akan menipu. Ya, orang tidak akan 100% mengenal diri kita sendiri. Dan kalau misalnya kita hidup tidak sesuai bakat kita, yang tadi taruhannya adalah menderita seumur hidup. Jadi kalau kita misalnya melihat orang, kok cerah ceria ya wajahnya, awet muda apa itu, mungkin dia resourceful di dalam bakatnya. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang kita lihat dia 1 tahun 2 tahun aja kok udah remek begitu ya wajahnya gitu ya, udah ruwet, udah apa itu berarti nggak pada bakatnya, terpaksa. Hanya apa? Hanya karena hidup karena kebutuhan. Jangan hidup karena kebutuhan ya. Hidup harus karena dignity kita, harga diri kita itu apa? Ya hewan berakal, ya karya, begitu. Ada yang ini, yang kurang saya nasihatkan, Mbak Nabila. Jadi kalau untuk tips supaya misalnya langsung diundang kerja gitu, berarti kita berkarya dulu ya, Mas? Ya, berkarya terus ikut ya sebagai apa hura-hura, sebagai apa sih namanya gimmick-gimmick masuk ke asosiasi apa itu silakan. Yang betul-betul kita tujukan saya mau ke situ nih. Saya kenalkan diri saya ke sebanyak mungkin orang di bidang itu gitu ya. Jadi kalau saya misalnya tanya ya, ini apa tes coba dihidupkan Mbak Nabila itunya. Iya, Mas. Siapa lawyer bisnis yang mau dicontoh, diidolakan? Kalau lawyernya sih belum ada pastinya, tapi saya kayak ngefans ke... Sudah 4 detik. Sudah 4 detik, berarti memang belum nancep di sini. Kalau saya, kalau orang tanya, saya ingin mengembangkan bakat ini, saya tanya begitu. Kalau enggak, berarti belum menuju ke situ. Ya. Kalau saya tanya misalnya, siapa tokoh tata negara yang kamu suka? Jim Lee. Siapa? Prof. Jim Lee. Jim Lee Asyidiki. Jim Lee Asyidiki. Ya, berarti menurut saya lebih baik pilih tata negara. Karena dalam 4 detik sudah bisa memodel siapa yang ingin jadi contoh, jadi jadi patron, jadi apa gitu. Karena bawah sadar itu. Ya. Jadi kalau saya ngetes orang yang kecanduan pornografi juga begitu, saya sebutkan nama, kalau dia senyum itu dia sudah mengakses itu gitu. Ya. Jadi kalau tips yang tadi ya berkaryalah. Sekarang misalnya sudah menentukan pilihan nih tata negara, ambil 1-2 ceruk yang kecil dulu, bikin tulisan yang menarik tentang itu gitu kan. Dan orang butuh tulisan itu. Ya seperti saya tadi ya. Bagaimanapun orang mau menulis skripsi kan pasti ada sejarah perbankan Islamnya gitu ya. Kalau ngambil perbankan Islam pasti mengakses Google itu yang keluar ya tulisan saya. Ya. Gitu. Saya sekarang juga sedang menulis buku adalah peta konsep syariah yang DSN MUI itu. Dan itu istilahnya kalau kita punya karya seperti itu, kalau dijadikan buku pensiun itu. Istilahnya setiap tahun bisa ini ya. Jadi jangan dikira misalnya orang yang bikin kamus-kamus nih seperti ini nggak berguna. Dia seumur hidup itu dilihat cetakan keberapa. Ya. Kayak saya ini misalnya bikin buku sederhana, NLP disederhanakan dalam bentuk percikan gitu ya. Ini baru 288 percikan, padahal saya punya tulisannya 1000-an lebih gitu. Berarti ada 3 kali buku lagi. Tapi ya ini istilahnya
Ya pasca setengah tahun sekali saya dapat transfer gitu ya. Karena memang itu dibutuhkan orang banyak diakses gitu. Walaupun sederhana itu saya nggak nulis serius. Tiap hari saya nulis di Facebook gitu ya, saya kumpulin. Nah, Mbak Nabila bisa mencontoh hal-hal yang sederhana. Nggak usah yang rumit-rumit saya ingin menciptakan buku yang jadi pegangan setiap orang, nggak usah. Ya, tipsnya yang paling gampang adalah itu. Quote orang yang terkenal gitu ya. Semua buku saya, semua tulisan saya ada quote-nya di atas. Karena apa? Orang ketika meng-quote Paulo Coelho gitu, kok yang keluar si Perry Faruk lagi. Orang menginginkan Aristoteles, oh, kok tulisan filsafat saya juga banyak gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi Kasih jangan banyak malas. sharingnya, Mas. Kenapa? Ya pokoknya jangan malas, terus tetapkan hati, besar-besarkan hati. Nah, jangan diawang-awang. Kalau HTN saya lama ya, belum tentu. Tergantung gairah kita ya. Jadi you are the story in the making. Ya, siap. Yang lain lagi ada pertanyaan? Monggo para Mas, Mbak, kalian yang ada pertanyaan Mas Ferry langsung ditanyakan saja. On cam, on mic, tanyakan. Mas Ferry ingin bertanya. Ya, silakan. Masih terkait konsen juga, Mas, cuman agak beda sedikit. Dalam kan kayak misalnya udah beberapa kali nanya ke kakak tingkat yang udah kerja, mereka tuh sering bilang gini, konsen tuh nggak terlalu penting nanti di dunia kerja. Yang penting pilih aja satu jurusan yang paling cepat lulus. Kan biasanya kayak kalau nggak pidana perdata. Nah, itu kalau menurut Mas Ferry, yang penting kita dapat mindset hukumnya, analisis hukumnya, atau sebenarnya jurusan yang linear sama pekerjaan yang kita tuju itu juga penting, Mas. Gitu. Ya. Yang kalau ideal kan, apa yang kita lakukan. Jadi kalau kayak saya misalnya punya Mas Nova punya cita-cita mau membunuh naga gitu ya. Tapi megang cicak aja kayak banci gitu ya, kayak bencong gitu ya, jerit-jerit nggak karuan gitu. Apa itu koresponden atau konsisten dengan cita-cita kita kan enggak. Seharusnya kalau misalnya kita mau membunuh naga ya setidaknya udah bayangin lah, oh buntutnya segede gini ya tiap hari gitu kan, pegang buntutnya benda-benda yang seperti buntutnya itu idealnya. Ya. Nah kalau menurut saya mau lulusnya kapanpun ya, mau jurusan apapun, mindset seorang hukum itu ya harus. Makanya tadi yang saya kemukakan adalah kan basic tools bagi lawyers. Ya. Jadi bukan ini untuk pidana saja, ini untuk perdata, ini untuk hak tata negara, bukan. Ya. Itu adalah basic tool gitu ya. Nah, kita belum sempat bicara kita soal perspektif hukum itu apa. Nanti kapan-kapan ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Apa sih perspektif hukum yang paling gampang gitu ya, sehingga kok ada lawyer yang laku sekali gitu ya. Ada lawyer yang sudah seperti apapun tampil di TV tapi sebetulnya tidak pernah dipakai gitu ya oleh klien itu. Ya, banyak teman-teman saya itu dia menerima artis gitu ya supaya ada pemberitaan tapi secara praktik nggak ada pendapatan apa-apa gitu. Apalagi artis kebanyakan kan volunteer mereka ya, misalnya malah artisnya yang nawar-nawar mau diwakili oleh siapa gitu ya. Ya, karena apa? Karena memang mindsetnya, cara berpikirnya lawyer gagah-gagahan melulu gitu. Tapi kalau misalnya Hotman Paris dia gagah-gagahan, main-main kayak gitu. Tapi kalau bekerja profesional karena kita sudah pernah bersentuhan dengan cara kerja profesional dia begitu. Dia sendiri kan dimulai dari apa? Dari Diklat, pendidikan dan latihan hukum. Nah dulu dia satu punya partner namanya Lambok, itu orang sekretaris negara. Sehingga apa? Sehingga tahu kapan jadwal undang-undang keluar. Nah, setiap undang-undang keluar dia bikin, pas hari undang-undangnya keluar dia bikin acaranya. Seminar. Satu orang zaman dulu ya, dolar belum mahal, itu 1 juta
peserta satu hari. Bayangkan yang pesertanya 1.000 orang ya, di ballroom. 1 miliar. Ya. Waktu itu mungkin bayar ballroom paling cuma 100 juta. Bayar pembicaranya 10 juta, 10 juta kan. 3 orang 30 juta. Sisanya berapa kan? Banyak gitu. Nah, kan seperti itu gitu. Jadi istilahnya kalau menurut saya ya lagi-lagi apa yang terjadi pada orang lain atau nasihat orang lain ya jadikan reference aja, bukan oh memang begitu ya. Oh memang begitu. Apapun yang saya omongkan ini bukan ajaran ya. Nggak wajib diikutin seperti apa, enggak gitu. Ini hanya referensi saja, oh pengalaman Mas Ferry begini gitu ya. Tapi ada misalnya basic-basic prinsip gitu ya, bahwa kalau mau dikenal ya harus mengenalkan diri gitu ya, ke sebanyak mungkin orang sebagai pilihan gitu ya. Jangan dulu menawar gitu ya, sebelum ditawar orang gitu ya. Kalau kita kan mau dilibatkan aja kayaknya sombong banget gitu ya. Mau bisa bayar berapa sih kita? Jangan berpikir begitu. Ya. Nanti baru sekelas-kelas siapa gitu baru bisa ya. Kalau bisa gitu yang namanya sehari itu minimal bisa beli baju dan celana yang bagus gitu di depan umum gitu ya. Seperti itu. Jadi ya spesifiknya saya nggak bisa ini ya. Apakah harus lulus lebih cepat atau gimana? Itu sangat khas sekali. Kayak saya sebagai motivator tuh tidak pernah mengumbar ngapain kamu jadi pegawai, jadi entrepreneur saja. Enggak. Orang ada bakat-bakatnya. Memang bakatnya jadi pegawai. Memang bakatnya dia urut kacang gitu ya. Jadi pegawai, manajer, super manajer, vice presiden, direktur gitu ya. Nggak bisa dipaksain gitu. Nah, apakah misalnya saya dengan lulus 6,9 itu dibangga-banggain juga enggak. Bukan begitu gitu. Tapi memang pada saat itu ya, karena saya harus mencari uang sendiri, saya bekerja gitu, sehingga keteter-teter, tertinggal, tapi juga saya punya keasikan, yaitu membina bakat saya di bidang nulis dulu ya, bicara. Jadi ketika saya lulus itu lagi banyak-banyak, sebelum lulus itu lagi banyak-banyaknya ini godaan gitu ya. Saya secara media sudah bisa masuk ke koran-koran, majalah-majalah gitu ya. Di panggung-panggung saya juga bisa satu panggung dengan Adnan Buyung dulu, dengan Arif Budiman, dengan Romo Mangun, dengan siapa gitu. Nah itu kan bisa juga bikin agak ini ya, agak lain gitu. Tapi ya yang penting menurut saya kayak tadi sama Mbak Nabila, yang penting kita jangan menjadi beban orang tua juga. Kalau kita misalnya berpengharapan seperti ideal hidupnya, ya kalau misalnya saya dituntut cepat karena keadaan orang tua, ya harus punya alternatif. Saya dulu ya, misalnya jadi kacung orang lain tuh mau. Saya itu dulu kalau mau baca buku nempel di Denny Indrayana. Denny Indrayana itu orang yang sangat kaya raya dulunya ya, pengusaha batu bara ayahnya. Jadi kalau beli buku, saya yang ngojok-ngojokin ke dia. Den beli buku Den, dianya nggak pernah baca, saya yang baca waktu itu. Gitu ya. Tapi saya juga nulis debat di Bernas ya, di Kedaulatan Rakyat, nulis puisi di uh, Suara Merdeka begitu. Bahkan saya dulu kalau pacaran tuh nembak perempuan tuh pakai puisi di koran gitu ya, lebih gaya. Nah, jadi seperti itu Mas Noval. Ya, jadi lagi-lagi yang paling diutamakan adalah satu, tetapkan dulu apa yang kita suka. Dan kalau pakai ilmu saya tadi 21 hari itu kan sederhana ya, ringkas ya, kurang dari 1 bulan. Kita sudah bisa mengenal atau mengesampingkan satu tujuan tertentu gitu ya. Oh, ternyata saya nggak bakat di sini gitu kan. Bisa change lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita memelihara aku apa ya, nggak pernah ngejawab, ya kapan gitu ya. Ini juga satu kalimat motivasi. Kalau kamu tidak tahu hendak kemana, kamu akan sampai di entah di mana. Ya,
Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri sesi diskusi ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan untuk waktu sholat asar. Monggo teman-teman, jika masih ada, Mas, Mbak, sekalian, satu pertanyaan terakhir sebelum sesi diskusi kita tutup. Oke, Mas Farid, sepertinya sudah cukup. Kita tutup saja. Namun sebelum kita tutup, harus kita adakan sesi foto bersama nih, teman-teman. Nah, sekalian boleh on cam, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Monggo teman-teman, Mbak Nabila, Mas Mbak yang lain boleh banget on cam karena kita mau foto bersama. Azim, monggo Mas. Ya kalau nggak dihidupkan nanti foto berdua. Oke, sudah azan soalnya di tempat saya, jadi mohon maaf agak double suaranya. Monggo teman-teman bisa dibantu screenshotnya. Mas Azim boleh Mas ya? Atau siapa deh? Oke, 1, 2, 3. Sudah ya Mas? Oke, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Mas Faruk. Terima kasih juga DPW KMFH yang sudah mengadakan internal class ini. Terima kasih banyak Mas Ferry Faruk yang sudah menginspirasi, memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Semoga Mas Ferry sehat selalu, diberikan keberkahan, rezeki yang banyak, dan kapan waktu bisa berjumpa dan berbagi ilmu, berbagi keberkahan, berbagi inspirasi untuk kita semua. Saya Mas Imam Musadin dalam membawakan acara banyak tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik.